Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat dari Aceh. Tarian tradisional, gabungan dari seni sastra, seni musik dan seni tari, yaitu tari guel. Di ujung Indonesia, di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya Kabupaten Aceh Tengah, hiduplah salah satu suku terbesar kedua di Aceh, yaitu suku Gayo yang memiliki ciri khas unik. Dari tradisinya hingga bahasa kesehariannya, ada beberapa yang membuat mereka berbeda dan unik. Suku Gayo mendiami pegunungan di Aceh Tengah. Suku Gayo mempunyai tarian khas yaitu tari guel yang menjadi tradisi dan dipersembahkan hanya pada saat upacara adat saja. Dikisahkan, dua bersaudara, anak dari Sultan Johor, yang bernama Muria dan Sangede. Pada suatu hari, dua bersaudara Muria dan Sanged disuruh oleh orang tuanya untuk menggembala itik. Sambil menggembala, mereka bermain layang-layang untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan. Tanpa disadari di tengah-tengah bermain, badai datang diiringi hujan deras yang mengakibatkan layang-layang mereka terputus dari benangnya, hingga mereka pun lupa akan itik-itik yang digembalanya. Setelah lelah mengejar layang-layang yang putus, mereka pun kembali ke tempat menggembala itik-itiknya. Karena hari sudah senja, mereka berniat membawa itik-itiknya pulang. Tapi setelah sampai di sana, mereka terkejut. Mereka tak mendapati satupun itik di sana. Dengan perasaan takut, karena lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan, akhirnya mereka pulang dan melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Ayahnya pun murka dan menghukum mereka. Mereka tidak boleh pulang jika tidak membawa hasil. Akhirnya kedua bersaudara itu pun pergi. Mereka mencari itik-itiknya yang hilang. Setelah berhari-hari mencari itik-itik itu tak juga ditemukan, meski hanya seekor. Hingga mereka tersesat di dalam hutan. Lalu setelah menemukan jalan, mereka melihat ada perkampungan bernama Kampung Serulei. Karena hari telah gelap dan mereka pun lelah, akhirnya mereka menuju sebuah surau dan beristirahat di sana sembari membersihkan diri. Setelah berhari-hari di jalanan, pagi harinya masyarakat Serulei terkejut dengan kedatangan dua anak tersebut. Lalu masyarakat Serulei berbondong-bondong menuju ke surau untuk mengetahui kebenarannya. Para masyarakat Serulei lalu membawa kedua anaknya ke istana Raja Serulei. Setelah mereka menjelaskan bagaimana bisa sampai di surau itu, Raja pun merasa iba dan kasihan. Setelah hari itu, Raja mengangkat keduanya menjadi anak angkat sang Raja Serulei. Selama di negeri Serulei, rakyat Serulei hidup makmur, aman dan sentosa. Setelah kedatangan kedua anak tersebut, semakin hari negeri Serulei semakin sejahtera. Ternyata kedua anak itu mempunyai tuah dan kesaktian yang menakjubkan menurut sang raja. Mendengar negeri Serulei makmur, seorang raja dari negeri tetangga merasa iri dan dengki. Ia memerintah para prajuritnya untuk menyelidiki apa penyebab kemakmuran negeri Serulei. Setelah mendapat informasi yang akurat, para prajurit pun melaporkan kepada sang raja bahwa kedua anak itulah yang membawa keberuntungan. Raja pun murka, lalu memerintahkan untuk segera membunuh kedua anak-anak itu. Dalam usaha pembunuhan itu, hanya si Adilah yang terbunuh.
sedangkan si kakak berhasil diselamatkan oleh Raja Serulei. Suatu malam saat Sangede tidur, ia bermimpi bertemu saudaranya yang terbunuh itu. Dalam mimpinya, Sangede disuruh oleh saudaranya untuk melukis seekor gajah putih. Keesokan paginya, ia melukis seperti apa yang ada di mimpinya. Setelah selesai, lukisan itu dihadapkan ada cahaya matahari. Tak disangka, pantulannya menarik perhatian putri raja. Karena ketertarikannya, sang putri meminta ayahnya untuk mencari binatang seperti yang ada di dalam lukisan Sangede. Raja bingung, bagaimana caranya untuk mendapatkan gajah itu? Raja bermusyawarah dengan pejabat kerajaan juga Sangede. Lalu Sangede mengatakan, jika ia bermimpi didatangi kakaknya untuk memberikan petunjuk tentang di mana bisa mendapatkan gajah putih itu. Esok paginya Raja bersama Sangede berangkat bersama sesuai petunjuk di mimpinya. Ternyata benar, di sana mereka menemukan gajah putih yang sedang berkubang. Ketika mereka mendekati gajah itu kemudian lari sekencang-kencangnya. Segala macam cara telah dilakukan, tetapi gajah itu tidak beranjak dan tetap membatu di sana. Sangede kemudian memerintahkan rombongannya untuk menari. Mereka menggerakkan tangan seperti gerakan belalai gajah. Di luar dugaan tarian itu mampu meluluhkan hati si gajah. Gajah pun ikut menari dan bisa dijinakkan. Perlahan-lahan gajah itu berjalan sambil menari mengikuti langkah tarian Sangede. Setelah berhari-hari perjalanan, sampailah rombongan itu di pusat kerajaan. Dan dipersembahkanlah gajah itu di hadapan putri raja. Gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh raja dan Sangede akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya tari guel. Hingga kini tari guel dipersembahkan jika ada acara-acara penting atau upacara adat setempat. Tari guel memiliki nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat dikupas dan dianalisis hingga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Cerita rakyat legenda tari guel menunjukkan adanya kewibawaan, keperkasaan, dan tanggung jawab di lingkungan pribadi atau keluarga dan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.